you a guide. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise. Saat pagi hari ku datang lagi
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Shalom Bapak Ibu, Shalom, apa kabarnya di pagi hari ini? luar biasa. Boleh saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Senang bisa bertemu Bapak Ibu kembali lagi di minggu ini.
Pasti puji Tuhan ya semuanya. Mari kita akan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita fellowship dulu satu sama lain. Katakan sesuatu yang baik. Ayo. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, tidak lupa untuk men-silent handphone-handphonenya Bapak Ibu ya. Biar kita satu hati memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di pagi hari Bapak kami berkumpul kembali ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melawat kami satu persatu ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami di pagi hari ini Bapak. Dalam nama Yesus yang berjamaah, sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa roh Allah tercurah di tempat ini membangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau memuji Tuhan lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan. Sebab anggur baru tercurah di tempat ini. Sukacita Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kiri kanannya, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya yang tak kuasanya. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Terima Bapak Ibu Saudara. Kita dipulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
bagi Allah kita, yuk. Lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan Tuhan tercurah, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Terima Bapak Ibu Saudara, api kemuliaan Tuhan. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan di tempat ini, berikan tepuk tangan bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, sekali katakan, api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau bertata di atas pujian umat-Mu di tempat ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau datang melawat kami. Kami rindu akan Kau Roh Kudus. Penuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu bebaskan hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah ke tempat ini Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Kami mau menikmatimu pagi ini Tuhan. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Mari sama-sama angkat kedua tangannya. Satu yang ku rindu, kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mengalir di tengah-tengah kami. Engkau yang memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Mengalirlah di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, Roh-Mu. Oh, ya Rabba Santa. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Mari angkat suaramu mulai menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menyambut Roh Kudus di tempat ini. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Engkau yang membuat kami bersekutu kembali kepada Tuhan. Oh, diarah masyandara namo, diarah masande, diarah namo. Haleluya.
boleh memperbaharui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui kehidupan kami, Roh Kudus. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami rindu Kau lebih lagi mengurapi kami di tempat ini. Kami butuh Kau, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Come Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy
Mari Bapak Ibu terus menyembah Tuhan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Yang terbaik bagi Dia dipersembahkan pagi hari ini dari tempat ini. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Satu kali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkan setiap kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan mari bersama-sama sekali lagi. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Saat ini tangan Tuhan terulur di tempat ini, menjamah setiap umatnya, memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Haleluya, haleluya. Hati kami terbuka di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebab meskipun kami tidak melihat, namun kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami mengakui Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ora labaya sikata kana la 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 la.
Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Bapa yang baik, Bapa yang berkenan hadir di tengah-tengah umatnya, di saat umatnya berdoa memuji. Oh ralabaya ralabasyata karala. Oh ralalalabaya ralalalabaya syata karalalalalalalab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 ala. Oh ralalalabaya sikandara ralalalabalabalabalabalabaya ralabaya syata kandara. Pagi hari ini Tuhan kami menyambut Engkau di tempat ini. Oh naralalabaya syandara. Oh dia la 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 bayar la 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 bayar senamo ya la la. Mari curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami, penuhi kami umat-Mu ya Tuhan, penuhi ora la 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 bayar la 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 mari minta pada pagi hari ini, maka Dia akan memberikan. Carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Oh Tuhan, pagi hari ini kami tidak meminta berkat yang lain selain daripada Roh Kudus yang terbaik. Roh Kudus yang terbaik. Oh riara ba 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 takara la ba la ba la ba la ba la ba ya rabaya sekiri dia. Takara la la ba la ba la ba ya la ba 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 la. Ya Tuhan, ya Tuhan, jamah kami, jamah kami, jamah kami. Oh ya Ramo, ya Ramo, ya Ramo, ya Sande Ramo. Haleluya. Oh la 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 ba 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 la. Berkati, berkati setiap kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Ora labaya sikata karalabaya sikata. Dan pagi hari ini Tuhan, apa yang hamba-Mu persiapkan, apa yang Kau telah taruh dalam hati hamba-Mu, itulah yang ingin hamba-Mu sampaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu urapi setiap kami ya Tuhan. Berkati kami di hari Sabat ini, di hari yang mulia ini. Kuduskan kami ya Tuhan, kuduskan setiap kami. Dan esok hari kami akan beraktivitas bekerja kembali dengan satu kekuatan yang baru. Bahwa ternyata Allah itu ada dalam kehidupan setiap kami, yang menuntun kami, yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, izinkan saya menyapa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saya melihat tangan yang terangkat orang-orang yang bersuka cita, orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Dan puji nama Tuhan Saudara, terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Cinven, dan seluruh tim penggembalaan ya, yang memberikan kesempatan buat saya melayani firman Tuhan di tempat ini. Mungkin bagi beberapa orang atau sebagian besar mungkin baru pertama kali melihat saya, tetapi tidak sedikit juga saya mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, khususnya para pelayan. Karena saya ingat 7 tahun yang lalu Pak, 7 tahun yang lalu ya, sebelum COVID saya pernah berapa kali melayani tapi tidak di tempat ini.
di apa namanya Pak? Iya, top 100 ya. Jadi puji Tuhan, tempat ini tempat yang luar biasa. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan berjanji dia berkenan hadir di tengah-tengah setiap kita. Bisa katakan amin. Sadarkah saudara bahwa Tuhan, ya meskipun kita tidak melihat, tapi Ibrani 11 ayat 6 berkata, dia akan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Nah pagi hari ini saudara izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pendeta Parulian Segian, saya datang dari Medan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2. Ya, pertama kali saya datang ke tempat ini, anak saya masih kecil-kecil saudara, tapi sekarang mereka sudah SMA. Puji Tuhan, ya. Dan saya melayani sebagai seorang pendeta di Kota Medan. Kalau saudara datang ke Kota Medan, kita punya pelayanan namanya Saturday Service. Ya, jadi pelayanan kita adalah pelayanan hari Sabtu. Bukan seperti orang Yahudi ibadah di hari Sabtu, bukan seperti itu. Atau kami bukan GB Advent. Tapi kami adalah diperintahkan oleh Pak Bambang, Pak Edi, kita membuka satu pelayanan untuk memfasilitasi jemaat yang berhalangan ibadah di hari Minggu. Karena tentunya sebesar Kota Medan ada saja kegiatan-kegiatan di hari Minggu dan mereka tidak sempat untuk beribadah di hari Minggu. Maka kita buka 1 jam di mana pada sore hari jam 6.30 kita bisa beribadah bersama-sama di sana. Dan saya juga melayani sebagai seorang dosen pengurus di STT Pelita Kebenaran. Nah kalau minggu lalu ya Pak, bulan lalu ketua saya Bapak Dr. Andrew. Nah saya wakil dia saudara, saya di bagian keuangan administrasi dipercayakan untuk ada di STT Pelita Kebenaran. Sebenarnya pelayanan saya adalah pelayanan di Departemen Doa. Tahun 93 sejak GBI berdiri di Kota Medan, ya saya termasuk jemaat yang mula-mula. Kalau saudara baca buku daripada, ini Bang Jo ini ya, Bang Jo ini sama kami adalah termasuk bilangan daripada jemaat mula-mula. Buku sejarah perjalanan gereja 30 tahun yang ditulis oleh Pak Bambang, saudara akan menemukan nama Bang Jo di situ. Ya, jadi ternyata tuh Bang Jo ini adalah jemaat mula-mula dari keluarga besar GB Medan Plaza. Tapi jangan lupa nama saya juga dari situ Pak. Ya, jadi puji Tuhan kalau saya dari tempat ini saya sangat bersyukur karena saya ternyata melihat apa yang ada di Kota Medan, hadirat yang sama juga dari tempat ini. Ya, hadirat yang sama pada waktu teman saya, Bang Freddy itu memimpin pujian, ternyata luar biasa saudara. Saya tidak tahu, tapi kita mesti melatih diri kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, dia pasti hadir di tengah-tengah setiap kita. Nah pagi hari ini saudara saya diberikan oleh tim penggembalaan oleh Pak Cinven untuk saya sampaikan kepada setiap kita satu tema mingguan yaitu atmosfer loteng atas. Karena tema kita sepanjang bulan ini adalah koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Ini tema besar di sepanjang bulan Mei. Nah saya sampaikan saudara satu ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3 ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh para murid itu. Jadi di Bukit Zaitun ini ceritanya saudara, lalu mereka lihat ya Yesus terangkat ke surga. Yesus berpesan saudara di dalam Lukas 24 ayat 49, ayat ini sebenarnya linear dengan apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Lukas 24 ayat 49 supaya kita mengerti perjalanan daripada para murid dan 120 orang yang ada di upper room pada saat itu. Saat mereka dilawat oleh Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49 di sana dikatakan seperti ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku, tetapi kamu harus apa saudara? Tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari Bukit Zaitun sampai kepada upper room itu kurang lebih 1 kilometer. Dan Alkitab mengatakan menulis seperjalanan sabat jauhnya.
Jadi kira-kira mungkin hampir setengah jam mereka menghabiskan perjalanan dari Bukit Zaitun menuju Upper Room atau loteng atas. Nah Tuhan bilang seperti ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu menerima Roh Kudus. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah saudara, Yesus berpesan, jangan tinggalkan kota ini. Nah kata tinggal di sana itu diambil dari kata, kamu di sana harus dengan sabar, harus dengan berdiam diri, kamu duduk diam. Dalam terjemahan aslinya dikatakan kamu harus ya seperti ini, sit down. Jangan kemana-mana. Nah tahukah saudara, Yesus tidak bilang seperti ini, selama 10 hari kamu harus duduk diam. Tidak ada, bahkan tersirat pun tidak. Tetapi para murid, untungnya mereka taat saudara. Mereka tinggal di Yerusalem selama berapa hari saudara? Selama 10 hari. Nah saudara, saya bisa bayangkan saudara, kata tinggal di sana adalah berdoa. Apa Bapak Ibu Saudara? Berdoa untuk menantikan janji Bapa. Maka para murid diperintahkan untuk berdoa. Siapa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Tidak seperti manusia saudara. Kalau manusia berjanji, manusia bisa tidak menepati saya akan kembalikan utangku kepadamu bulan depan ya. Ternyata tidak, itulah manusia. Tapi Tuhan tidak saudara. Aku berjanji kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan kamu memberitakan Injil. Sebab tanpa Roh Kudus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan para murid? Saudara, saya bisa bayangkan saudara selama 10 hari mereka berdoa. Halo, dengar baik Bapak Ibu Saudara, mereka berdoa selama 10 hari. Dan mereka belum memiliki Roh Kudus pada saat itu. Bagaimana cara mereka menghabiskan waktu 10 hari berdoa tanpa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka? Bukankah dalam perjanjian lama Roh Kudus itu berkarya on off, come and go. Tidak tinggal di dalam. Dan para murid selama 10 hari mereka berdoa. Mereka berdoa. Saudara, saya bisa bayangkan tahun 92 ketika saya datang ke kota Medan. Saya lama tinggal di Lampung. Jadi ketika saya datang ke kota Medan sebagai mahasiswa pada saat itu saudara. Saya tahu sejak lahir saya adalah Kristen Pak. Ya, dari keturunan ke keturunan saya adalah Kristen. Tapi kalau disuruh saya berdoa, saya tidak tahu gimana berdoa. Saya tidak bisa membedakan hal yang rohani dengan hal yang tidak rohani. Kenapa? Karena saya belum memiliki kepenuhan daripada Roh Kudus sampai tahun 92. Pada saat itu saya tingkat 2 saudara. Saya datang ibadah seperti ini, di dalam satu ibadah seperti ini. Saya tiba-tiba dilawat oleh Roh Kudus. Ketika pada saat itu gembala pembina kita itu adalah Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Saya tidak tahu Bang Jo, ingat gak waktu itu di Uniland Plaza. Jadi didoakan satu-satu saudara. Saya gak pernah berpikir seperti itu, tapi saya sangat rindu. Begitu saya mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Kalau dulu saudara disuruh berdoa 1 menit saja, 5 menit apalagi 1 jam saudara. Yesus kan pernah berkata seperti ini, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Ternyata para murid gak sanggup. Gak mampu. Kenapa mereka tidak mampu? Karena di dalam mereka belum ada Roh Kudus yang menolong mereka untuk berdoa. Dan bagaimana mereka melakukan itu berhari-hari tanpa Roh Kudus yang memenuhi setiap mereka. Tapi puji Tuhan, untungnya mereka taat saudara. Kenapa? Karena mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap mereka. Apabila kita mendengarkan janji Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus akan datang kepada setiap kita. Percayalah, Roh Kudus akan memenuhi kita. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Siapa yang rindu Roh Kudus pagi hari ini? Tuhan, aku Tuhan, aku siap
Jadi apabila seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, berubah saudara. Dia tahu membedakan mana yang baik dari yang tidak baik. Saya begitu lama tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sampai saya mengalami apa yang saya sampaikan tahun 1992. Nah kita sadar saudara, Paulus pernah berkata seperti ini. Di dalam Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya 2-3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bolehkah saya bertanya pagi hari ini? Walaupun ini sebenarnya bukan sesi mengajar. Siapa di sini yang tahu berdoa? Enggak ada yang angkat tangan ya? Ya, cuma Pak Haposan yang angkat tangan ya. Yang lain tidak tahu berdoa. Ya, boleh sekali lagi, selalu ada kesempatan kedua. Siapa di sini yang tahu berdoa? Hambanya yang saya hormati Pak Daniel lagi mikir. Ini pertanyaan menjebak atau apa ini kan kira-kira seperti itu ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini universal. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tanpa Roh Kudus, kita itu nothing lah. Ya, tanpa Roh Kudus, kita itu hanya manusia jasmaniah, manusia lahiriah yang tidak bisa membedakan mana yang maunya Tuhan, mana yang tidak. Tapi Roh Kudus, saudara lihat, bukan pembantu ya. Ya kalau bahasa Indonesia pembantu dengan penolong agak-agak beda ya. Kalau pembantu di analogian sebagai seorang asisten apa. Roh Kudus itu bukan asisten. Tapi Roh Kudus itu adalah penolong. Dia penghibur dalam kelemahan kita. Tapi konteks ayat ini berkata, Roh Kudus akan menolong kita untuk apa saudara? Untuk terhubung dengan Tuhan pada level yang Tuhan inginkan. Saudara lihat, sebab kita tidak tahu. Jadi Pak Haposan masih konsisten berkata, Bapak tahu berdoa? Ayat ini berkata, sebab kita tidak, mungkin pada level tertentu kita tahu berdoa ya. Tapi ayat ini berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Doa yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi saudara jangan berpikir saudara datang ke tempat ini sudah pasti berdoa, belum tentu. Saudara datang ke tempat ini dengan fisik, saudara komat kami di sana sudah berdoa, belum tentu saudara. Pada level ini ya. Karena yang dimaksudkan adalah berdoa yang sebenarnya. Berdoa yang sebenarnya kalau saudara baca, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara berdoa dengan bahasa akal, dengan bahasa yang saudara sadari, saudara ngerti, percayalah saudara akan terbatas dengan waktu. Paling lama saudara berdoa topikal selama 5 menit. Tapi apakah itu doa yang sebenarnya? Doa yang sebenarnya dikatakan adalah dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Katakan pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara, mau tidak mau kita harus bekerja sama. Kata membantu di sana diambil dari bahasa Yunani sunanti lambanoma, itu artinya bergandengan tangan. Jadi Roh Kudus itu seperti pengacara kita, seperti pembela kita. Dia akan menolong kita dengan, saudara dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara boleh punya masalah segunung, saudara boleh musuh seperti Goliat yang besar itu. Saudara tidak tahu mau ngomong apa ketika berhadapan dengan Goliat. Mau ngomong apa dengan permasalahan kesehatan yang saudara hadapi. Saudara hanya bisa berkata, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan perekonomianku. Setelah itu sudah. Tetapi ayat ini berkata Roh Kudus akan menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saya senang sekali saudara, setiap kali saya ngantar istri saya bekerja ke kantor, naik kendaraan. Nah kesempatan
dari kantor menuju Sumatera Resort, rumah persembahan, sekitar setengah jam, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya sering lakukan itu. Saya berdoa di dalam mobil itu. Saya kadang ingat masalah di kantor, masalah di pekerjaan. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Cuman gitu aja. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi saya, saudara, Roh Kudus itu membantu saya dengan berdoa. Ora labaya syata karalabaya ralaba syata karalalabaya. Saudara, apa yang terjadi? Kitab Korintus berkata seperti ini, orang yang berbahasa roh adalah orang yang membangun dirinya sendiri. Bisa katakan amin. Kita lemah tanpa Tuhan. Artinya gini, saudara datang ke tempat ini mau minta kesembuhan itu tidak salah. Tapi apa sebenarnya yang terbaik yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Pada waktu kita merindukan Roh Kudus, Dia akan datang atas setiap kita. Dia akan tinggal di dalam diri setiap kita. Karena Alkitab berkata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Ini bukan bahasa retorika, saudara. Itu Paulus itu memang kalimat-kalimatnya itu indah. Tapi dia sedang mengingatkan kepada jemaat di Korintus, tubuhmu itu adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Halo? Bangunan persegi 4 ini indah. Ada orang berkata Roh Kudus ada di tempat ini. Tapi kenapa Roh Kudus ada di tempat ini? Karena saya percaya ada Pak Cinpen di tempat ini. Ada Pak Daniel di tempat ini, ada kita semua di tempat ini. Karena tubuh kita adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Orang berkata, kalau kita pergi dari tempat ini, Roh Kudus tempat ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengejar kita kemana saja kita pergi. Bisa katakan amin. Siapa yang rindu Roh Kudus memenuhi setiap kita? Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saudara, saya percaya bahkan Tuhan lebih rindu daripada kita untuk hadir dalam kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin. Tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Nah saudara, bagaimana caranya? Saya kira bukan hanya sekedar di bulan ini, tapi saya percaya bulan ini adalah momen bagi kita. Saudara yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, kita minta agar Roh Kudus turun atas setiap kita. Bisa katakan amin. Nah mari kita lihat bersama-sama Lukas 11 ayat 13. Saya lompat saja Bapak Ibu Saudara, mengingat waktu saya mempersiapkan beberapa slide untuk kita. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini linear dengan kitab Matius pasal 7 ayat 7. Saudara tahu ayat itu ya. Ayat itu tuh bahkan ada lagunya. Ya, saat kita meminta, dia akan memberi. Saat kita mencari, kita akan mendapat. Saat kita mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Banyak dari kita berpikir bahwa ayat itu adalah kita pakai untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan. Kita berdoa agar usaha kita diberkati, agar keluarga kita diberkati. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan topik-topik doa seperti itu. Karena Alkitab berkata waktu kita meminta, Tuhan mendengar dan menjawab. Tetapi kalau kita lihat, ya linearitas ayat itu, kalau saudara lihat di dalam Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Boleh sekali lagi kita baca kalimat yang terakhir dari ayat ini, 2-3 ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pertanyaan saya pagi hari ini adalah sebelum saya menyelesaikan firman Tuhan dari tempat ini. Apa sih yang paling berharga dalam kehidupan setiap kita? Biasanya yang paling berharga dalam kehidupan setiap kita, kita upayakan, kita jaga. Kita coba mengupayakan untuk kita raih. Karena berpikir itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Keluarga adalah yang terbaik. Apa yang kita lakukan, kita mohon agar keluarga ini dipelihara oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi. Satu pribadi. Yang rindu hadir dalam kehidupan setiap kita. Dan pribadi ini adalah pribadi yang mutlak kita perlukan dalam kehidupan setiap kita. Siapa itu saudara? Roh Kudus. Ada cerita begini. Roh Kudus itu miliknya gereja Pentakosta. Roh Kudus itu haknya para pendeta, ya. Hak prerogatifnya para pendeta. Roh Kudus itu hanya milik para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat, Yoel 2 ayat 28 sampai 29, bahkan Yesus sudah berpesan kepada Nabi Yoel, kemudian daripada itu aku akan mencurahkan rohku atas, apa saudara? Ada yang tahu ayat itu? Atas semua manusia. Atas siapa saudara? Atas orang Yahudi? Tidak. Atas orang Israel saja? Tidak. Atas orang Kristen saja? Tidak. Tetapi dia milih semua itu di hari-hari yang terakhir akan penuh dengan Roh Kudus. Termasuk kita bilangan orang-orang yang beribadah di tempat ini. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah, bagaimana memiliki Roh Kudus? Ketika Bang Jo berkata, dia panggil saya juga Bang. Dia panggil saya Bang Uli, saya boleh minta aqua itu. Saya haus sekali. Saya bilang dari sini ambil. Tapi dia gak memiliki. Padahal saya sudah bilang ambil. Untuk kedua kali dia berkata, Bang Uli, boleh saya minta aqua itu? Saya bilang ambil. Haus sekali saya Bang. Saya bilang ambil. Saya berikan secara cuma. Saya tidak mungkin memberikan antis ini. Kan dibilang Bapak tidak mungkin memberikan ular yang beracun. Tapi dia akan memberikan apa? Roh Kudus. Kalau Bang Jo belum mendapatkan ini, apakah saya yang salah? So, siapa yang salah? Dia tetap haus. Kita tetap haus dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu arah tujuan kehidupan kita. Kita tidak berdaya. Padahal Tuhan bilang seperti ini, aku berikan secara gratis kepadamu. Ini bukan sekedar kuasa, tapi ini pribadi. Saudara lihat, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta.
Jadi gini, saudara jangan berpikir kalau dengan Roh Kudus, kalau dikasih, terima kasih. Enggak dikasih ya enggak apa-apalah. Oh enggak seperti itu. Saya bertahun-tahun saudara, saya merasa stres. Karena saya melihat orang dipenuhi Roh Kudus. Waktu muda saudara, jadi mulai tahun 90 saya sudah merindukan Roh Kudus. Saya di kamar kos saudara, saya ambil gitar, saya nyanyi. Tapi enggak dipenuhi Roh Kudus. Padahal Tuhan bilang, ambil, terima. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang rindu hadir dalam kehidupan setiap kita. Dan pertanyaan adalah rindu gak sih kan gitu? Kepengen gak? Ya, rindu dengan sekedar meminta itu beda. Saudara harus punya obsesi yang dalam tentang pribadi ini. Kalau saudara memiliki kerinduan yang sama pada pagi hari ini, sama seperti 120 para murid yang ada di loteng atas, dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan semua, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan semuanya itu dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa kecuali. Tidak 119 orang, tetapi semuanya dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya ratusan orang yang dari tempat ini pagi hari ini, pada waktu kita merindukan Roh Kudus, dia akan datang dalam kehidupan setiap kita. Yang rindu Roh Kudus, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan saat ini, Yesus. Saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan itu ternyata tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu jamahan daripada Roh memenuhi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat sekali lagi kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau kau memiliki pergumulan apapun dalam kehidupan, jangan minta yang lain. Mintalah Roh Kudus. Karena tugas daripada Roh Kudus adalah menolong setiap kita. Oralabaya sikata karalabaya ralabaya 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 ralabala bala 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 baya ralabaya ralabasya takaralala bala 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 bala. Oralabaya ralalala bala 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 bala. Ayo berdoa saudara. Saya mengajak kita berdoa sebagai cara kita meminta kepada Tuhan. Roh Kudus memenuhi umatnya pagi hari ini. Katakan Roh Kudus penuhi aku. Aku minta Roh Kudus saat ini. Aku minta Roh Kudus memenuhi hidupku. Sebab tanpa Roh Kudus aku gampang jatuh. Tanpa Roh Kudus aku gampang lemah. Aku gampang marah. Oh ya la 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 bala ba ya la bala 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 bala. Tanpa Roh Kudus aku tidak tahu cara berdoa yang sebenarnya. Oh ya la 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 bala 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 bala. Mari terima saat ini, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, terimalah Roh Kudus. Anak-anak, orang tua, terimalah Roh Kudus. Karena diberikan secara cuma-cuma kepada kita pagi hari ini. Oh, rala bala bala baya sakara la bala bala bala
Penuhi kami. Ya Rabbal bala. Ayo berdoa saudara, berdoa. Oh bala. Oh raba oh ya namasande namo ya ralaba ya ralabo. Yes, oh la bala mengalir memenuhi setiap kami. Oh ya nalamasande namo. Yes, penuhi gerejamu ya Tuhan. Penuhi gerejamu dalam nama Yesus. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus bekerjalah, ya Roh Kudus, benarkanlah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kau urapi terus hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami di sore hari nanti. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Dan jikalau sementara kami akan memberikan persembahan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa masukkan di amplop yang sudah dapat tadi pada waktu masuk. Atau juga melalui QRIS yang ada di kursi yang ada di depan saudara masing-masing. Puji nama Tuhan. Baik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kami mau sapa dulu setiap kita yang hadir. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, haleluya saudaraku ya. Nah, kami juga rindu berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir. Beribadah tempat ini ada, boleh lambaikan tangan. Kami rindu berkenalan, ada? Ada dua di pinggir sebelah sini ya, sebelah kanan saya. Baik. Puji nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan melayani. Nah, saudara, ada pengumuman selanjutnya untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus
Itu akan kita laksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei, jam 10 pagi. Jadi sekali ibadah saja ya, hari Kamis, tanggal 14 Mei, 10 pagi. Ibadah 2 tengah minggu yang seharusnya kita laksanakan juga pada hari Kamis, maka itu akan digabungkan dengan ibadah kenaikan ini, saudaraku ya. Jadi malamnya nggak ada, kita akan gabung di ibadah pagi harinya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara, hari ini kita memperingati satu hari yang luar biasa, yaitu kita merayakan Hari Ibu Internasional, Mother's Day. Nah, untuk itu kami mengundang ibu-ibu dan wanita yang sudah menikah. Ya, untuk boleh sama-sama bangkit berdiri dulu. Kami mau lihat dulu ibu-ibu dan wanita yang sudah menikah ya. Yang masih rencana dan belum menikah, itu nanti dulu ya. Puji nama Tuhan, karena kenapa kami ajak berdiri? Karena anak sekolah minggu ingin memberikan sesuatu buat ibu-ibu semuanya. Mari silakan anak-anak sekolah minggu. Ya, tetap berdiri dulu ibu-ibunya. Ya, silakan. Mama, kau bagai bintang, terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama, kaulah bintang, terang benderang, dengan tulus cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia untuk membuat diriku jadi anak yang bahagia. Mama, kaulah bintang yang terang benderang, dengan tulus cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia untuk membuat diriku jadi anak yang bahagia. Mama, kau bagai bintang, terangi Baik, hidupku mari kita sama-sama dengan berdiri. kasih sayangmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Secara khusus kami mau berdoa buat ibu-ibu, wanita yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati setiap keluarga. Berkati keluarga mereka, berkati suami, anak-anak yang dikasihi Bapa. Kami percaya berkat Tuhan melimpah, kekuatan Tuhan melimpah atas ibu-ibu, wanita yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi saksi kemanapun mereka pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan wanita-wanita lain yang membutuhkan kasih dan karunia Tuhan. Bapak, pada saat ini kami menaikkan doa dan syafaat. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Atas bangsa kami biar mereka boleh menjalankan tugas mereka. Dengan roh yang takut akan Tuhan dari pusat sampai dengan daerah. Bahkan kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Jakarta, Medan, bahkan di tempat ini Bapak. Berkati hamba-hambamu, istri anak-anak hambamu. Kemanapun hamba-hambamu melangkah, kami berdoa tanda ajaib, tanda mujizat menyertai hamba-hambamu ya Tuhan. Kami berdoa jemput setiap kami yang hadir pada hari ini. Tuhan urapi setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi, kami melangkah, Roh Kudus menyertai setiap kami. Mengubahkan setiap kami boleh bertumbuh di dalam buah roh, dalam hari-hari hidup kami.
Dan Bapa, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi siang hari ini, kami akan pulang ke tempat ketujuan kami masing-masing. Tibakan kami dengan tidak kuasa atau apapun, jauhkan kami daripada yang jahat. Kami percaya dan sebelum kami pulang Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami mau terima berkat yang daripadamu saja. Mari setiap kita mengasihi Tuhan, arahkan hati kita. Dan terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus saja menyertai kita mulai hari ini. Besok kekal bakal sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di dalam permai. Maranatha, setiap kita mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita